selaku pengasuh Pondok Pesantren atau Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Pancalang Kuningan. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Sepertinya masih terhubung ya. Masih mencoba untuk terhubung. Baik. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain juga, alhamdulillah ini awal-awal pembuka sudah ada 13 orang partisipan ya, sudah bergabung. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, tetap ada dalam naungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya kita semuanya senantiasa istiqomah untuk terus senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan ya, sekecil apapun, termasuk program yang sedang kita jalankan, yakni program wakaf tanah dan pembangunan media center Al-Bahjah, yang insya Allah ya, dengan media Al-Bahjah ini segala bentuk kegiatan dakwah yang tentunya di bawah naungan guru kita Buya Yahya akan semakin mudah tersebar ke seluruh pelosok Nusantara ataupun juga seluruh negeri insya Allah. Maka itu mohon doanya, mohon dukungannya dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan program wakaf Gedung Media Center ini Allah ridhoi, Allah mudahkan, dan tentunya tercapai semua hajat-hajat kita, hajat guru kita Buya Yahya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz Rosad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Semakin segar sekali muka antum, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat Amin, amin. Di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Doakan selalu kami, Ustaz. Ini Masya Allah, kita bersama para pejuang-pejuang hebat di program wakaf tanah dan juga media. Yang sekarang jumlahnya sudah 200 orang, Ustaz. Insya Allah. Allah khair semuanya. Baik Ustaz, kita seperti biasa ya akan mengaji kajian virtual yaitu pembahasan seputar praktis. Kemudian nanti juga ada sesi tanya jawab ya Ustaz. Insya Allah. Baik. Baik semuanya, sahabat wakif semuanya, kita langsung saja mungkin mendengarkan kajian dari guru kita Ustaz Muhammad Rosad. Padanya dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'asiatika. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya Rabbana la tadalana dhanban illa ghafartah wa la faqiran illa aghnaytah wa la jahilan illa alamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma ya Rabbana rizukna taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wal jannata ba'dal maut ma habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du, yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, yang kami muliakan para pengurus Al-Bahjah TV, yang kami muliakan para pejuang semuanya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu di media online. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membuahkan kerinduan kita untuk senantiasa istiqomah dalam memperbaiki ibadah kita, dalam memperbaharui bagaimana urusan kita dengan ibadah kita. Semoga pertemuan ini pertemuan yang menjadikan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Kita berbicara masalah fikih ya, fikih. Fikih ini kita mulai dari fikih toharoh, baru nanti lanjut fikih sholat, fikih zakat, fikih jenazah, fikih puasa, dan seterusnya. Banyak fikih-fikih yang harus kita pahami, tapi yang paling terpenting adalah, ada yang paling terpenting yaitu sebelum kita masuk ke pembahasan fikih, yaitu bagaimana kita itu
mempelajari bagaimana kita itu membersihkan hati kita agar senantiasa bersih. Kalau hati bersih itu enak. Kalau hati kotor itu menjalani hidup pun nggak enak. Kemudian sumbernya daripada hati gak bersih itu apa? Ternyata dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadisnya, hubud dunya kullu rosi khotiatin, cinta dunia itu pangkal daripada segala kejahatan. Cinta dunia itu pangkal dari segala kejahatan. Bukan dilarang untuk mempunyai dunia, akan tetapi bagaimana dunia itu tidak ada di dalam hatinya. Sehingga orang yang punya dunia akan tetapi dia rajin berinfak, dia bukan cinta dunia. Karena memang jatahnya orang kaya, yaitu masing-masing sudah ada. Ada orang sarjana ekonomi nggak kaya, ada orang SD-nya nggak lulus nggak kaya. Ada sarjana ekonomi kaya, ada. Tapi bagaimana jadi orang kaya selamat, bagaimana jadi orang nggak kaya juga selamat. Makanya yang paling terpenting adalah bagaimana kita membersihkan hati kita untuk tidak terikat dengan dunia. Tidak terikat hati kita dengan dunia kita, sehingga di saat ada dunia pun dia tidak menjadikan lalai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merendahkan dengan siapapun. Bahkan kalau ada aliran mengalir lalu aliran itu kotor, yang kita bersihkan itu adalah bukan di tempat aliran kita mengalir, tapi sumbernya dulu yang harus kita bersihkan, baru nanti alirannya pun akan mengalir. Begitupun kalau kita membersihkan bagaimana kita nggak boleh mendengki, nggak senang orang lain dapat nikmat, bagaimana kita nggak boleh sombong, merendahkan orang lain, bagaimana kita itu tidak boleh yang namanya ujub, bangga dengan apal kebaikan kita, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita pangkas dulu ada sumbernya dulu, tidak terikat dengan dunia itu sendiri. Sehingga Imam Ali itu, para ulama berdoa, ya Allah jadikan dunia itu di dalam tanganku, jangan ada di dalam hatiku. Semoga kita semua menjadi orang yang lapang rezeki dengan yang halal, yang menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mukadimah yang bisa kami hadirkan. Kita langsung ke pembahasan fikih. Kita berbicara masalah bab istinja di kesempatan yang lalu, maka saat ini kita akan berbicara bab istinja. Udah ya, Kang? Ada yang enggak sampai mana kemarin itu saya tuh lupa saya. Kalau nggak salah kita nyampe bab najis ya. Kita ulang aja di bab najis. Nah, kita tinggal bab najis, Kang? Atau gimana? Ya. Pekan sebelumnya kita pembahasan tentang istinja. Baik, kita bicara najis. Mungkin bisa mengulang juga Ustaz sedikit, nggak apa-apa, karena ini juga banyak teman-teman yang baru gabung lagi Ustaz. Baik, kita bicara istinja dulu sebentar ya. Istinja itu adalah menyucikan diri dari sisa buang air besar. Istinja itu adalah menyucikan diri dari sisa buang air besar atau buang air besar. Jadi habis buang air besar, buang air kecil itu kita harus istinja. Istinja ya. Nah, bahasa Arabnya istinja. Kalau bahasa kitanya membersihkan. Kemudian ya kan istinja itu di kamar mandi. Kalau di kamar mandi usahakan ngamali sunnah Nabi, tapi sunnah Nabinya yang ringan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Sebab sunnah yang ringan itu kadang-kadang terlupakan. Wong yang tadi pagi masuk kamar mandi, A kaki kiri, B kaki kanan, C gak inget. Kadang-kadang masih milih gak ingetnya itu kan. Berarti karena memang lupanya itu, kesadaran yang perlu ditumbuh suburkan lagi. Seperti itu. Baik, istinja, kembali ke bahasan fikih, istinja itu menyucikan diri dari sisa buang air kecil dan buang air besar. Kemudian hukumnya istinja, ada 5 hukum. Yang pertama wajib kalau yang keluarnya itu sesuatu yang mengandung bebasahan. Yang kedua adalah sunnah jika sesuatu yang keluar dari buang air besar atau buang air kecil adalah sesuatu yang kering. Jadi kalau kering sunnah, tapi kalau basah wajib. Kalau makruh keluarnya angin. Jadi kalau ada orang keluar angin,
maka istinjanya makruh, nggak usah dibersihkan. Kalau mubah itu jika buang air besarnya itu, mohon maaf, lubangnya itu, lubang air besar air kecilnya itu terkena basah keringat, bukan karena buang airnya. Maka hukumnya mubah. Akan tetapi akan menjadi sunnah kalau keringat itu menjadikan wilayah tersebut kotor kemudian bau. Kemudian yang kelima haram kalau menggunakan alat yang diharamkan seperti dari mencuri dan lain sebagainya. Jadi kalau istinja ya diperhatikan wajib kalau yang basah. Sunnah kalau yang kering, makruh kalau angin, mubah kalau terkena keringat, haram kalau yang diharamkan dengan benda tersebut. Kemudian kalau alat istinjanya ada dua, yang pertama air, yang kedua batu atau sejenisnya dengan batu. Kemudian martabatnya itu adalah paling utamanya digabungkan batu kemudian air. Kemudian menggunakan air saja. Kemudian yang ketiga menggunakan batu saja. Kaidahnya gini, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, semakin banyak pahala yang didapatkan. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar capainya. Al-ajru biqadri ta'ab. Ya. Pahala itu sesuai dengan kadar capainya. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu dipahami juga, kalau istinja dengan batu itu, istinja dengan batu itu bukan pengganti daripada tidak adanya air, akan tetapi pilihan. Saya ulangi ya, istinja dengan batu bukan pengganti daripada tidak adanya air, akan tetapi pilihan. Jadi gimana Ustadz? Ya boleh, batu, air, seperti itu. Berbeda kalau kalau tayamum. Kalau tayamum itu pengganti daripada tidak adanya air, seperti itu. Kemudian yang perlu dipahami adalah istinja dengan batu itu syaratnya ada 3. Yang pertama, syarat berkenaan dengan alat. Yang kedua, syarat berkenaan dengan cara. Yang ketiga, syarat berkenaan dengan tempat yang disucikan. Syarat istinja berkenaan dengan alat itu adalah batu. Mohon maaf. Syarat berkenaan dengan alat itu syaratnya harus padat. Beku gitu loh padat itu. Kemudian suci. Padat, suci, bisa mengangkat najis, kemudian tidak terhormat, kemudian kering. Kalau kami teringat oleh guru kami itu misalkan gini, peci nih, peci saya. Ini kan padat, beku. Kemudian peci saya itu suci. Kemudian peci saya itu bisa mengangkat najis. Tapi peci saya terhormat, bukan untuk membersihkan kotoran, berarti nggak boleh. Peci saya kering, berarti kering, tapi ada syarat yang ke pangkas 1, ke dedel 1, maka nggak boleh. Seperti itu. Kemudian kalau ada alat, misalkan sarung. Sarung itu beku, kemudian suci, bisa mengangkat najis. Terhormat, sarung buat dipakai, bukan buat membersihkan kotoran. Kering sarungnya Ustadz, berarti nggak boleh buat istinja. Tapi kalau tisu, nah, tisu nih, tisu suci, padat, bisa ngangkat najis, tisu kan tidak terhormat, kemudian kering, boleh. Kalau makanan gimana Ustadz? Roti, padat, suci, bisa ngangkat najis, tidak terhormat Ustadz. Kalau makanan kayak roti padat itu kan makanan, berarti nggak boleh. Kering Ustadz rotinya, nggak boleh. Tapi kalau tulang gimana Ustadz? Tulang juga nggak boleh. Meskipun tulangnya padat, suci, kering, bisa ngangkat najis, kemudian terhormat. Kalau di Mekah sana Ustadz, ada suatu benda itu padat, bisa ngangkat najis, tidak terhormat, kering Ustadz. Nggak taunya itu nggak suci. Kenapa? Karena itu kotorannya onta misal. Maka nggak boleh seperti itu. Jadi harus 5 alat ini terpenuhi 5 syarat. Ya. Ini kalau istinja berkenaan dengan, dan umumnya ini biasanya ada di
hotel-hotel itu atau di eh, fasilitas umum yang ada di luar negeri itu sudah mulai dengan yang menggunakan apa namanya itu menggunakan tisu ya. Jadi tisu dulu baru air, jangan kebalik. Air dulu baru tisu. Cuma biasanya kalau anak kecil itu tisu basah. Kalau tisu basah malah nanti menjadikan najisnya kemana-mana seperti itu. Jadi bukan dalam irama menyucikan seperti itu. Kemudian yang perlu dipahami juga yaitu syarat istinja berkenaan dengan cara. Caranya itu adalah 3 usapan. Jadi minimal 3 potong tisu kalau tisu. Kemudian yang kedua harus sampai bersih. Jadi 1, 2, 3. Belum bersih tambah 4. Belum bersih tambah 5. 6. Udah bersih, sunnah diganjilkan. Jadi minimal 3. Kalau 1 Ustaz, misalkan buang air kecil, 1, set, udah bersih Ustaz. Tapi belum 3. Oh berarti lari lagi ngambil lagi. Ustaz, udah kering bersih, tapi belum 3. Tisunya habis. Berarti beli lagi tisunya, baru diistinjakan. Seperti itu. Dan ilmu ini penting. Kenapa Ustaz ilmu ini penting? Sebab ada orang ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Pakaian saya najis Ustaz. Loh, najis apa kok? Emang kamu kencing di celana? Iya Ustaz. Kok bisa kencing di celana? Padahal dia bisa pergi ke kamar mandi. Kalaupun di kamar mandinya nggak ada air kan bisa menggunakan tisu seperti itu. Makanya biasakan ada tisu ya seperti itu. Dulu waktu pengalaman saya kemana gitu, waktu sebelum COVID itu saya dulu pernah ke Hong Kong itu sama Kang Romli tuh, yang ke ABTV tuh, waktu sama ke Taiwan itu. Saya itu pernah, tisu itu memang harus ada, bahkan di sekolah ada itu kan, seperti itu. Saya diajari dari situ tuh, oh ternyata prakteknya benar-benar dirasakan di sini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah istinja syarat berkenaan dengan tempat. Kotoran atau najisnya tuh belum kering di area tersebut tuh. Jadi belum kering, kata kuncinya belum kering. Berarti habis istinja, habis buang hajat, langsung dia istinja. Tidak nunggu kering. Kalau nunggu kering, nggak boleh pakai tisu, nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Nah, jadi bersegera, masih dalam keadaan kering, basah, belum kering seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sisa najisnya masih di wilayah yang wajar. Ya kalau mohon maaf, kalau lubang belakang ya sekitar yang mengitarinya gitu kan. Tapi kalau lubangnya lubang depan laki-laki, mohon maaf kalau kemaluan, berarti mohon maafin majelis mulia, kepala kemaluan. Kalau lubang depan perempuan, berarti wilayah sekitarnya yang mengitarinya, yang masih berdekatan dengan wilayah tersebut. Mohon maaf ini majelis mulia, jadi nggak pindah kemana-mana. Tapi kalau udah pindahnya ke paha, mohon maaf, udah pindah ke paha, berarti yang di paha wajib pakai air. Tapi kalau yang di wilayah tersebut, boleh pakai tisu ataupun pakai yang lainnya. Jadi masih berada di wilayah tersebut, belum berpindah kemana-mana seperti itu. Ini yang perlu dipahami oleh kita. Jadi masih di situ aja seperti itu. Kalau mohon maaf, ini majelis mulia, kalau ada orang mencret, berarti kalau yang menyebar kemana-mana, itu yang harus pakai air. Tapi kalau yang masih di wilayah tersebut, berarti masih boleh pakai tisu dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian belum kemasukan benda lain. Belum kemasukan benda lain, artinya wilayah yang akan disucikan itu tidak kemasukan sesuatu yang lain, seperti percikan air. Kalau udah kena percikan air, berarti itu tempat terkena najis, maka harus pakai air, nggak boleh pakai tisu seperti itu. Ini masalah istinja ya, ya berusahalah nanti diamalkan kalau di saat kita beristinja. Jangan merasa jijik. Kenapa Ustadz? Kalau merasa jijik istinja dengan tisu atau dengan batu atau sejenisnya, maka istinjanya itu akan menjadi wajib. Kenapa?
karena dia merasa jijik dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh merasa jijik. Bahkan hukum memilih istinja dengan batu adalah mubah kecuali jika merasa jijik. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian catatan, jika istinja dengan batu kemudian dilanjutkan dengan air, maka tidak harus memenuhi syarat-syarat yang tadi. Boleh dengan batu najis, boleh dengan 2 kali usapan, karena pada akhirnya akan disucikan dengan air. Akan tetapi mendapatkan kesunahan mengumpulkan 2 alat. Jadi misalkan kalau di kamar mandi kan ada tisu, ada air. Jadi boleh. Sekali boleh. Sunahnya dia dapat sunah mengumpulkan 2 alat jenis istinja, yaitu air plus batu atau sejenisnya. Tapi kalau hanya batu saja, syarat-syaratnya harus yang tadi, harus 3 kali, harus sampai bersih. Ya, tapi kalau nggak sampai bersih, nggak apa-apa kalau nanti digabungkan pakai air seperti itu nggak apa-apa seperti itu. Baik, ini pemahaman kita ulang dengan bab istinja. Jadi intinya, mari kita pahami agar kita itu mudah di dalam melakukan ibadah. Baru setelah istinja usahakan wudhu. Jangan sampai sudah masuk kamar mandi hanya buang hajat nggak wudhu, padahal ada kesempatan untuk berwudhu seperti itu. Baik, ini bab istinja kami ulang sedikit. Kemudian masih ada waktu, kita lanjut dengan bab najis. Najis kalau kita ke definisi masih ada yang ke dedel 1, sehingga yang tidak bisa didefinisikan kata ulama itu, maka datangkan saja jumlahnya. Nah, najis itu ada 7, itu aja. Nanti bicara masalah definisi nanti. Najis itu ada 7. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Baik manusia, binatang, kecuali air mani. Saya ulang ya. Najis sesuatu yang keluar dari 2 jalan, dari 2 lubang, lubang depan, lubang belakang, manusia, binatang, kecuali air mani. Jadi kalau air mani mah nggak najis. Air mani manusia nggak najis. Air mani binatang yang halal dimakan juga nggak najis. Seperti itu ya, itu najis. Yang kedua adalah muntahan. Jadi najis itu muntahan. Baik muntah manusia ataupun muntah binatang. Kenapa Ustadz muntahan itu najis? Karena muntahan itu keluarnya dari dalam perut. Jadi dalam perut, semua yang keluar dari dalam perut adalah najis. Makanya kalau ada orang muntah, itu haram baginya nelen ludah kecuali kumur-kumur dulu, kecuali darurat. Makanya Ibu kalau ada anak muntah, jangan dikasih obat dulu. Jadi kalau ada anak muntah, kasih air putih dulu, baru kasih obat. Sebab kalau ngasih obat, tanpa dia kumur-kumur dulu, berarti dia minum obat plus minum najis. Makan najis. Itu nggak boleh, haram makan najis itu. Seperti itu ya. Jadi muntahan. Muntahan. Kemudian yang ketiga, darah segar atau darah busuk. Darah busuk itu nanah. Baik manusia atau binatang. Kecuali hati dan limpa dari binatang yang halal dimakan. Berbeda marus. Kalau marus mah najis. Kenapa? Karena itu darah yang dibekukan. Darah itu najis. Darah itu najis. Makanya jangan sampai ada orang sholat bawa darah seperti itu. Darah, nanah juga najis. Kecuali nanti dalam bab yang dimaafkan seperti itu beda lagi penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya, yang najis adalah yang keempat adalah bangkai. Bangkai itu najis kecuali 3 bangkai. Yang pertama bangkai ikan. Jadi bangkai ikan itu enggak najis, boleh dimakan.
Yang kedua, bangkai belalang. Kata orang Sunda mah bangkai simet, ya. Nah, jadi kalau ada bangkai simet, ya boleh dimakan. Jadi ikan nggak perlu disembelih, ya. Simet nggak perlu disembelih. Karena bangkainya pun halal dimakan. Yang ketiga, bangkai manusia. Bangkai manusia itu nggak najis. Walaqad karomna bani Adam. Sungguh aku telah muliakan bani Adam, manusia. Ya. Tapi nggak boleh dimakan, ya. Jangan sampai salah paham. Dulu santri ditanya, bangkai yang nggak najis apa? 3, ikan, belalang, manusia. Manusia boleh dimakan? Boleh, Ustaz. Wah, berarti gagal paham. Manusia ya nggak boleh dimakan. Saking dimuliakannya nggak boleh dimakan. Dulu santri tuh dites salah satu sama teman kita sama Ustaz Subhan itu di pusat. Nanti pusat dites, bangkai manusia boleh dimakan? Boleh, yakin? Yakin, Ustaz. Oh, karena dia mungkin belajarnya lagi ngantuk gitu kan. Jadi ilmunya nggak masuk kayaknya seperti itu. Jadi nggak boleh dimakan ya Bu, ya para pejuang semuanya. Jadi kalau ada bangkai manusia nggak boleh dimakan. Kalau ikan boleh dimakan. Loh, Ustadz, bangkai itu apa sih Ustadz? Tadi Ustadz bicara bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang halal dimakan akan tetapi matinya tanpa disembelih. Ayam ketabrak, mati berarti bangkai. Kebo, mati nggak disembelih berarti bangkai. Kambing mati, ketabrak, mati nggak disembelih. Berbeda kalau ketabrak masih ada nyawanya disembelih. Berarti itu halal. Ayam mau mati disembelih dulu. Berarti halal, bukan bangkai lagi. Yang kedua adalah bangkai itu binatang yang haram dimakan, mati walaupun disembelih. Ular disembelih, dia tetap jadi bangkai. Anjing disembelih, dia tetap jadi bangkai. Nah, jadi harimau disembelih, dia tetap jadi bangkai. Ya. Jadi bangkai itu adalah binatang yang halal dimakan, matinya tanpa disembelih, atau binatang haram dimakan, mati walaupun dengan disembelih, seperti itu. Jadi najis itu ada 7. Yang pertama sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yang ketiga muntahah, yang kedua muntahan, yang ketiga darah segar atau darah busuk, yang keempat bangkai, yang kelima najis itu adalah cairan yang memabukkan, minuman keras, khamar, alkohol. Nah, ini biasanya ada pertanyaan gini, loh gimana Ustadz kalau ada minyak wangi, ada alkoholnya? Minyak wangi plus alkohol. Ini yakin Ustadz? Maka dibahas oleh para ulama. Alkohol yang ada di minyak wangi itu sama tidak dengan alkohol yang memabukkan? Kalau alkohol yang ada di minyak wangi itu sama, maka masih ada ulama yang memperbolehkannya, tapi nggak boleh diminum. Namanya Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Muzani itu memperbolehkannya kalau sama. Tapi kalau nggak sama ya nggak masalah. Cuma tanyakan dokter, sama apa enggak sih? Beda Ustadz. Kalau ada alkohol yang ada di minyak wangi, kalau diminum bakal bahaya Ustadz. Bakal mati Ustadz. Kalau beda berarti nggak masalah. Tapi kalau sama Ustadz, ya masih ada ulama legowo. Maksudnya tuh, wah ada alkoholnya nggak usah. Jadi jangan sampai ada orang itu mau nyemprotin minyak wangi, nggak taunya langsung ngomong ini, ada alkohol nggak usah, diterima aja, diusap-usap, habis itu nggak Ustadz, najis ya Ustadz, nggak, masih ada ulama yang memperbolehkannya seperti itu. Kalau masalah yang ada di minyak wangi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, anjing dan keturunannya. Jadi anjing dan keturunannya itu najis. Kemudian yang ketujuh, babi dan keturunannya. Jadi 7. Ya, jangan mikir kemana-mana. Ya, berarti najis itu ada 7. Ya. Kalau Garuda Pancasila ada 5, ya Bu, ya Bapak, para pejuang semuanya.
tinggal tambahin 2 aja, berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Jangan mikir yang lainnya. Misalkan gini, kotoran di hidung. Ada dari 7? Nggak ada ya. Kotoran di sini? Nggak ada ya. Kotoran di mata, kan bukan dari lubang. Kotoran, mohon maaf, kotoran telinga berarti bukan. Daki, oh berarti bukan. Debu berarti bukan. Jadi jangan sampai masuk wilayah kata orang Sunda mah mang-mang, was-was, was-was, kemana-mana gitu. Ngangkat najis, kaki jalannya kayak jingjit gini, loncat. Ya nggak usah gitu ya. Karena pokoknya jangan dipikirkan selain dari yang 7 ini, seperti itu. Baik, selesai. Kemudian yang dihukumi najis anjing babi gimana Ustadz? Yang dihukumi najis anjing babi itu adalah anggota tubuh anjing babi itu bukan air liurnya saja, akan tetapi seluruh anggota tubuhnya. Jadi anjing babi itu najis bukan liurnya aja, tapi semua anggota tubuh anjing babi itu najis. Kapan najisnya bisa berpindah, Ustadz? Jika basah atau yang menyentuhnya dalam keadaan basah. Tapi kalau kedua-duanya sama-sama kering, maka najisnya tidak akan berpindah. Kalau sama-sama kering, najisnya tidak akan berpindah. Seperti orang kesenggol anjing, ya biarin aja. Anjingnya kering, sayanya kering, nggak nempel. Anjing masuk ke musola, Ustadz. Dilihat, kering apa basah? Oh kering Ustadz. Oh berarti gak masalah. Seperti itu. Jadi jangan masuk wilayah keraguan-raguan sehingga yang menjadikan dia itu ragu, najis enggak, nangis enggak, ya enggak usah lah seperti itu. Jadi najis itu akan berpindah kalau basah, kalau sama-sama atau yang menyentuhnya dalam keadaan basah. Seperti itu. Baik, itu masalah najis. Kemudian yang perlu dipahami juga oleh kita ada kaidah yang sering Buya sampaikan, sesuatu yang semula diyakini suci tidak akan berubah menjadi najis kecuali dengan terkena sesuatu yang diyakini kenajisannya. Contoh gini, Bu. Bumi Allah adalah suci. Tidak akan menjadi najis kecuali kita telah melihat dengan yakin bahwa ada najis di tempat tersebut. Jika hanya sekedar menduga dan ragu akan adanya najis, maka tempat tersebut tetap dianggap suci. Makanya kalau ada anduk jatuh di kamar mandi, nih ada anduk jatuh di kamar mandi, maka pastikan anduk itu hukumnya tetap suci. Karena umumnya orang kalau di kamar mandi, itu kalau buang hajat pasti guyur dulu. Kecuali kucing. Nah, kalau kucing ya nggak diguyur. Nah, beda kucing. Kucing kan nggak mungkin istinja diguyur. Ya. Kucing pakai apa guyurannya? Yang nggak ada. Jadi jangan ragu. Seperti itu ya. Jadi bumi Allah adalah suci. Tidak akan berubah menjadi kecuali kita yakin. Ibu sholat di mana? Sholat di kamar. Ya cuci kecuali yakin. Oh di sini ada najisnya. Pipis di sini, yakin. Tapi kalau ragu, enggak masuk. Nah, makanya pastikan kamar kamar kita dimanapun kita tinggal, pastikan suci semuanya sehingga kita mudah sholat dimanapun. Dan kita nggak perlu ngejingjit pakai sandal gitu kan. Kemana? Ke kamar pakai sandal. Ini khusus kamar sholat. Usahakan suci semuanya biar di saat kita sholat sunnah kita memperbanyak saksi. Kemudian yang selanjutnya masih ada waktu nih. Dari yang 7 dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama mukhafafah, najis ringan. Yang kedua mugoladoh, berarti najis berat. Yang ketiga mutawasito, najis sedang. Kalau di kitab Safinatun Najah, di kitab yang lain itu biasanya yang 3 dulu, baru nanti rincian yang 7-nya di kitab-kitab yang lain. Tapi kalau sama Buya, yang 7 dulu, baru nanti yang 3. Najis mukhafafah itu apa Ustadz? Najis mukhafafah itu najisnya yang memenuhi 3 syarat.
kencingnya bayi laki-laki. Jadi kencingnya bayi laki-laki. Umurnya belum mencapai 2 tahun Hijriah. Kemudian belum makan apapun kecuali ASI. Nah, kalau bayi perempuan berarti najis yang selanjutnya. Kalau mohon maaf kotorannya berarti najis selanjutnya. Nah, yang kedua najis mughaladah, najis anjing babi. Najis anjing babi. Jadi kalau mughaladah itu najis anjing dan babi. Kemudian yang selanjutnya najis mutawasito adalah selain mukhafafah dan mughaladah. Jadi sudah kebayang. Darah berarti masuk mutawasito. Nanah mutawasito. Kotoran manusia mutawasito. Muntahan mutawasito. Bangkai mutawasito. Kemudian pokoknya yang 7 itu dibagi lagi menjadi 3. Kalau ada alkohol berarti mutawasito. Alkohol mutawasito seperti itu. Kemudian, nah kalau terkena najis mukhafafah, gimana Ustadz cara mensucikannya? Kalau terkena najis mukhafafah, maka cara mensucikannya yang pertama dihilangkan sifat najisnya dulu. Jadi sampai hilang baunya, warnanya, rasanya. Tapi gak usah dirasakan ya. Masa najis dirasakan dijilat? Nggak usah, itu orang jorok kalau udah kayak gitu. Bahkan jadi was-was kalau gitu tuh. Jadi masalah rasa itu hanya sekedar kira-kira saja. Jadi makanya Bu, kalau ada orang habis istinja pakai tangan kirinya nggak usah dicium. Itu orang ragu, orang mang-mang, nanti menjadikan jorok kayak gitu tuh. Jadi cukup dibersihkan aja pakai sabun, nggak usah dicium-cium. Nah, nggak usah dirasakan. Kayaknya gimana, nggak usah ya. Jadi harus dihilangkan sifat najisnya dulu, baru nanti kalau mau mukhafafah tuh memercikan ke wilayah yang terkena najis. Dipercikan. Jadi cukup dengan memercikan hingga merata ke tempat yang terkena najis. Nah, kalau najisnya mugholado itu menghilangkan sifat najisnya dulu, kemudian basuhannya 7 kali, kemudian salah satu dari basuhannya dicampur dengan debu, tapi basuhan yang ada debunya itu disunahkan di selain basuhan yang terakhir. Jadi kalau menghilangkan sifat najisnya dulu, misalkan di sini ada kotoran anjing, maka nanti satu, wah udah nggak ada nih bentuknya, baunya, itunya, rasa tuh hanya perkiraan saja. Baru setelah ada 1 air, 2, 3, 4. Nah, salah satu basuhannya itu harus ada debunya. Debu itu bukan dari hawu. Hawu itu apa namanya itu? Pokoknya tanah. Ya. Tanahnya, ya. Tanahnya. Jadi harus ada tanahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga najis mutawasito, najis ringan, cara menyucikannya yaitu dengan menghilangkan sifat najisnya, baru mengguyurkan air ke wilayah yang terkena najis. Diguyurkan air ke wilayah yang terkena najis. Seperti itu. Terakhir, najis ainiyah dan hukmiyah. Dari yang 3 dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Ainiyah hukmiyah itu apa Ustadz? Kalau ainiyah itu najis yang ada bentuknya. Jadi masih ada rasanya, baunya, warnanya. Kalau hukmiyah, najis yang ketiga-tiganya nggak ada. Baunya nggak ada, rasanya nggak ada. Makanya di saat seperti itu, kalau ainiyah dihilangkan dulu, kalau hukmiyah langsung saja disiram. Kalau ainiyah dihilangkan dulu, sifat-sifatnya najis, baru nanti diratakan air ke wilayah yang terkena najis. Tapi kalau hukmiyah langsung saja mengguyurkan air ke wilayah yang terkena najis. Seperti itu masalah mensucikan tempat yang terkena najis, jangan sampai ragu dan ingat catatannya nggak boleh 3 kali. Jadi tidak harus 3 kali, cukup asal sudah merata maka beres. Ya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kami hadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah hasanal jaza. Berunda kita Khinal Kiram Ustadz Muhammad Rasyad.
dengan pembahasan fikih tadi, review, refresh sejenak tentang istinja ya, karena mungkin di sini banyak teman-teman yang baru juga. Kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang najis, pengertian dan juga macam-macam. Alhamdulillah menambah wawasan, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini penting sekali ya, bab najis, bab toharoh, karena ada kaitannya juga dengan ibadah kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita masuk sesi tanya jawab sampai dengan jam 9 ya Ustaz ya. Nah, sampai dengan jam 9 atau sampai sekiranya sudah tidak ada pertanyaan ya. Silakan yang ingin bertanya bisa dibuka mic-nya, kemudian juga angkat tangan, raise hand ya. Atau mungkin bisa ke kolom chat. Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kami akan bacakan dulu pertanyaan pertama. Ada dari salah satu jamaah kita juga tadi yang menyampaikan pertanyaan secara pribadi. Ini. Ustaz, kita angkat dulu ya pertanyaan yang ini dari salah seorang sahabat kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau misalkan suaminya meninggal, nah ini seorang istri yang bertanya, ini seorang istri. Kalau misalkan suaminya meninggal, tapi belum masa iddah terhadap istrinya 130 hari dari meninggalnya suami. Istri dari almarhum suami ini sudah putus dinafkahi lahirnya kah? Jadi mungkin maksudnya siapa yang menanggung nafkah Ustadz, dari seorang istri yang suaminya meninggal tapi masa iddahnya belum habis gitu. Apakah ada kaitannya mungkin dengan kerabat suami atau seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ustadz? Oh ya, mohon maaf. Berbicara masalah kalau ada seorang istri ditinggal oleh suaminya, maka yang paling terpenting adalah dia itu bersedih, ya. Akan tetapi dia juga harus memikirkan kebutuhan hajat pribadinya. Kalau ada seorang istri ditinggal oleh suaminya, maka nanti ada masa iddahnya yang sudah tadi dipaparkan. Siapakah yang menafkahinya? Maka kalau udah ditinggal suaminya, tidak ada yang menafkahinya. Lalu kehidupannya gimana Ustadz? Kehidupannya itu bisa mengambil dari harta peninggalannya sang suami yang mana sudah dibagikan sesuai dengan jatahnya. Jadi kalau meninggal dunia, ya nggak ada yang nafkahi. Cuma yang paling terpenting adalah bagaimana dia itu memikirkan tentang kebutuhannya. Berbeda kalau ada orang ditalak satu oleh suaminya, ditalak dua masih sama suaminya, maka nanti masih ada kewajiban suami untuk menafkahinya seperti itu. Jadi masih ada kewajiban suami untuk menafkahinya seperti itu. Itu yang perlu dipahami oleh kita. Jadi tolong dipahami oleh kita tentang masalah jika ditinggal oleh suami. Dan memang bersedih iya, akan tetapi ya mau tidak mau dia pun harus berpikir tentang hajat-hajatnya. Jangan sampai dia tidak memikirkan hajat pribadinya sehingga dia membesarkan anaknya lupa dengan urusan pribadinya, sehingga dia berani membesarkan menjadi pejuang manusia tapi bukan karena Allah, tapi mari menjadi pejuang manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wallahu alam bishawab. Baik, alhamdulillah. Syukuran Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan sahabat yang bertanya juga ikut menyimak ya dalam Zoom kali ini. Berikutnya pertanyaan yang masuk di kolom chat Ustaz dari Pak Haji Berkatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya seputar najis. Bagaimana kalau sejadah kita kena kotoran cicak? Apakah cukup dibuang kotorannya atau bagaimana? Atau harus disucikan dengan air mungkin seperti itu maksudnya. Silakan Ustaz. Jadi kalau kita berbicara masalah tempat sholat, itu bukan satu sajadah yang dinamakan tempat sholat. Akan tetapi mana yang menempel dengan anggota tubuh kita dan pakaian yang dibawa ketika sholat, ketika kita sujud, ketika kita berdiri sholat, mana yang menempel itu yang dinamakan tempat sholat.
Kemudian kalau sajadah kita terkena najis, kotoran cecak, maka yang perlu dibersihkan itu tempat mana yang terkena najisnya. Kalau hanya di tengahnya saja, misalkan hanya sekitar 2 senti, ya berarti sekitar itunya saja yang dibersihkan, bukan harus satu sajadah semuanya. Cuma kalau lagi sholat, kemudian ada kotoran cecak di depan kita, kita bisa tetap melanjutkan sholatnya. Asal pakaian kita itu tidak menyentuh ke najis tersebut, kemudian tubuh kita pun tidak menyentuh ke tempat tersebut. Cuma dibahas oleh para ulama, hukumnya makruh seperti itu. Jadi cukup dibersihkan mana yang terkena najisnya, disucikan mana yang terkena najisnya saja, gak usah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Ada Ustaz. Baik, cukup ya untuk pertanyaan tadi dari Pak Haji Berkatullah. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Dedeh Cahyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Afwan izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan najis kencing bayi laki-laki ketika digendong di baju kita? Terima kasih. Oh, dari Umi Rina, Sumedang. Silakan, Ustaz. Baik. Kalau ada seorang yang terkena najis mutawasitoh, maka cara mensucikan najisnya sama, yaitu dihilangkan bentuk najisnya terlebih dahulu, kemudian baru nanti diguyur dengan air sampai bersih seperti itu. Jadi kalau dia terkena, mohon maaf, kalau dia terkena kotoran air kencing bayi laki-laki, kemudian umurnya belum mencapai 2 tahun, belum makan apa kecuali ASI, baru nanti dihilangkan bentuknya, baru itu boleh dipercikan. Kalau kepakaian pun sama sebenarnya. Cuma umumnya kalau diguyur gimana Ustaz? Kalau diguyur lebih bagus lagi, karena apa? Justru akan lebih menghilangkan bekas najisnya itu lebih terhilangkan dengan yang namanya air diguyur seperti itu. Nah kalau di pakaian gimana? Biasanya kalau terkena pakaian ya dicuci, cuma menyucinya pun harus dipikirkan. Kalau pakai mesin cuci, jangan salah paham. Kalau nyuci pakai mesin cuci, baju dimasukkan terlebih dahulu ke mesin cuci tanpa sabun, airnya dituangkan ke mesin cuci hingga merata seluruh baju, kemudian ganti air jika diperlukan. Jika terlihat ada perubahan yang parah, maka harus diganti. Tapi kalau nggak parah, berarti nggak harus diganti. Tinggal dinyalakan aja mesin cucinya, seperti itu. Tapi kalau pakainya kotor, ya nggak apa-apa. Yang salah paham itu kalau nyuci di mesin cuci itu, air dulu, baru pakaian yang terkena najis. Nanti kemana-mana najisnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Baik, Terima kasih. Masih ada, Ustaz? Masih ada. Masih ada pertanyaan lagi ya. Sampai jam 9. Waktu kita masih cukup, Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Baik, pertanyaan berikutnya dari siapa ini? Dari sahabat Arfi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila bayi muntah, bagaimana menyucikannya? Sedangkan bayi kan belum bisa berkumur, Ustaz. Jadi gimana cara mensucikan mulut bayi itu gimana? Cara menyucikan bayi yang terkena muntah, cukup dikasih air putih, jangan dikasih air sirup, ya. Tapi dikasih air putih, lalu ditelan. Nah, ditelan nggak apa-apa, karena mungkin nggak bisa melepeh, nggak apa-apa ditelan gitu. Dikasih air putih pakai sendok seperti itu, baru nanti itu sudah suci mulutnya bayi itu, baru nanti dikasih obat. Kalau demam paracetamol atau apa gitu dikasih obat. Jadi jangan dikasih paracetamol dulu, obat dulu, baru air, kebalik, air dulu baru nanti obat. Jadi bayi itu disucikannya enggak digitukan saja seperti itu. Jadi dia dengan air sama, dengan air gak usah dikeringin dulu, mulut dikeringin ya keder. Mulut ulahnya air dikumur-kumur ya kering ya, nanti kehausan bayinya juga seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah itu takarannya seperti apa Ustaz? Apakah cukup 1 sendok atau memang harus lebih dari segitu gitu kan? Pakai perkiraan saja. Oh, ini udah pakai, udah bersih nih. Nah, udah bersih,
nggak ada sisa muntahan, oh berarti udah suci. Jadi nggak usah sampai di rorok-rorok, dilorok-lorok sampai nggak ada, nggak usah. Pakai perkiraan saja seperti itu. Allah alam Baik, baik. bisawab. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Wah, Berikutnya apa? ada pertanyaan dari sahabat kita Tresia Istiqomah. Ustaz izin bertanya perbedaan mani, madhi, dan wadi, Ustaz. Baik. Kalau mani gini. Kalau mani itu ada cirinya. Yang pertama, baunya kurang lebih seperti adonan roti. Mohon maaf ini majelis mulia. Baunya kurang lebih adonan roti, putih bunga, putih telur. Kurang lebih baunya seperti itu. Kalau bicara masalah mani. Mani itu baunya kurang lebih seperti adonan roti, putih bunga, putih telur. Putih telur itu ya telur, putihnya telur diremes-remes gitu, kurang lebih baunya seperti itu. Atau adonan kanji yang disiram pakai air panas. Atau putih bunga, matahari dipetik putihnya kemudian diremes-remes, kurang lebih kayak gitu. Kemudian di saat keluar ada hentakan. Ada hentakan ini masalah perasaan. Jadi akan diketahui oleh orang yang pernah merasakannya. Yang ketiga ada rasa khusus juga, ini masalah perasaan. Pokoknya beda antara hentakan rasa khusus. Kalau hentakan lebih nampak di seorang laki-laki, kalau di perempuan mah enggak, karena di dalam. Kalau masalah perasaan, rasanya gitu. Pokoknya ada rasa khusus. Ini juga di laki-laki seperti itu. Di perempuan juga ada. Nah, makanya kalau ada orang menemukan bebasahan di dalam, mohon maaf, celana dalamnya, dilihat. Ada hentakan nggak? Nggak ada. Ada rasa khusus nggak? Nggak ada. Ada bau putih bunga nggak? Nggak ada. Putih telur nggak ada. Ada orang kanci nggak ada. Tapi baunya bau pesing, berarti ngompol. Berarti itu bukan mani, tapi itu air kencing. Berarti dia kena najis, ngompol. Jadi mani itu ada tanda-tandanya. Tidak semua cairan yang kental itu mani. Jadi dilihat dulu. Ada nggak? Yang nggak ada, Ustadz, yang dari yang salah satu yang 3 itu. Berarti itu namanya bukan mani. Itu mani. Kalau madi itu lebih mendekati kepada mani. Biasanya keluarnya itu setelah selesainya syahwat, kemudian keluar cairan putih bening. Nah, syahwat selesai, ketika mencari syahwat, tapi bukan mani. Syahwat selesai, biasanya setelah selesai itu ada putih bening, itu namanya madi. Jadi cara menghafalnya mani, kemudian madi. Madi mendekati mani. Ya. Jadi ketika setelah selesainya syahwat, itu biasanya ada madi. Kalau wadi, itu keluarnya itu di saat setelah melakukan pekerjaan berat, ngangkat barang atau lain sebagainya, setelah buang air kecil, ada keluar namanya air, setelah air kencing itu ada keluar putih keruh. Itu namanya wadi. Wadi. Wadi, ya itu wadi. Nah, yang najis hanya yang suci hanya mani, yang najis wadi plus madi. Wadi plus madi. Ini najis semuanya. Seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Cara menghafalnya kata guru kami, mani, madi, wadi. Kalau wadi jauh banget. Kalau madi lebih mendekati kepada mani. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Ada lagi? Ini punya ayah. Kalau sana malah lancar. Baik. Kita lanjut. Oh ini ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hukum air bak di mandi cecak? Yang bertanya nih, kalau ada air 1 bak, kemudian kurang dari 2 kolah kan 219 liter, kejatuhan kotoran cecak. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, maka hukumnya adalah najis. Ulangi ya, kalau ada
air satu kola itu berarti kurang dari 216 liter. Kalau 2 kola kan lebih. 2 kola lebih kejatuhan itu akan najis kalau berubah. Tapi kalau 1 kola kejatuhan najis nih, berarti masih misalkan 1 galon lah, kejatuhan kotoran cecak, maka nanti najis airnya tuh. Itu pendapat Imam Syafi'i. Cuma kami pernah belajar dengan Buya, selama airnya tidak berubah, nggak apa-apa, nggak najis, ikut pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak najis. Dipergampang aja, dimudahkan saja kalau memang kasusnya seperti itu. Jadi cukup dengan ya sudah wudhu dengan air diambil, wudhu ya udah beres. Ada kotoran cecaknya Ustaz. Ikut pendapat Imam Malik seperti itu. Jadi wallahu alam bisawab. Lagi Kang? Enggak lanjut Kang? Masih ada 1 menit lagi. Baik. Mic-nya Kang. Mic. Dimut. Antum dimut Kang. Sip. Iya, sudah dibuka. Tadi mohon maaf ya, karena koneksi di sini sedang tidak stabil, jadi sempat log out dan riwayat chatnya pada hilang, Ustaz. Ya, Tadi siap. sempat pertanyaan yang satu pula itu. Mohon maaf. Apa-apa, santai Kang. Masih ada pertanyaan, Ustaz? Masih ada satu di bawahnya kayaknya Kang. Di sini tidak muncul, Ustaz. Mungkin di situ bisa dilihat. Oh, siap. Saya coba cari dulu ya. Di paling bawah berarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang daimul hadas, bagaimana sholat Jumatnya? Apakah harus istijah lagi, wudhu lagi setelah khutbah selesai? Kalau harus istijah dan wudhu lagi, nanti ketinggalan sholat Jumatnya Ustadz. Dan apa boleh menjadi imam untuk anak atau istri dari Pak Pri? Makasih Ustadz. Oh gini. Daimul hadas. Daimul hadas itu adalah orang yang sering terus-menerus keluar hadas. Mungkin buang hajatnya terus-menerus. Kemudian buang air kecilnya terus-menerus. Maka nanti kalau orangnya kasusnya seperti itu, maka yang harus dilakukan oleh dia adalah yang pertama, dia itu harus melakukan ibadah setelah masuknya waktu sholat. Jadi nggak boleh sholat kecuali dia sudah masuk waktu sholat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, orang yang daimul hadas itu harus sholatnya itu 1 wudhu, 1 kali sesuci untuk 1 kali sholat. Kemudian kalau memang dia tidak ada waktu untuk berhentinya hadas, kalau kasusnya dalam sholat Jumat, dia itu cukup gini, setelah masuknya waktu sholat, dia bersuci. Setelah bersuci, istinja, kemudian dia bersuci, istinja, buang hajat, kemudian bersuci, kemudian dia itu wudhu, boleh menunggu untuk sholat jamaah. Boleh menunggu untuk sholat jamaah. Jadi nunggunya boleh digunakan untuk menunggu sholat jamaah. Seperti itu. Jika ketinggalan Ustaz? Enggak. Jadi bisa untuk menunggu sholat berjamaah. Bolehkah dia jadi imam? Ya boleh saja. Daimul hadas, ketika sholat keluar, hadasnya keluar, kan batal wudhunya. Tapi karena dia termasuk orang yang uzur, maka dimaafkan tidak menjadikan batalnya sholat. Karena dia bukan orang yang uzur. Di dalam fikih yang selanjutnya akan dibahas. Salah satu syarat sahnya sholat adalah, salah satu syaratnya harus dari hadas besar, hadas kecil. Kemudian salah satu syaratnya wudhu adalah dia itu harus terus-menerus. Terus-menerus antara sholat, bersuci, terus-menerus. Jadi kecuali dalam keadaan yang ada kemaslahatannya dengan sholat, seperti menutup aurat dan lain sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang penting kalau orang daimul hadas, segera pergi ke dokter. Mungkin itu karena sebabnya sebuah penyakit. Baik. Masya Allah. Syukran Ustaz untuk jawabannya. Sepertinya Ibu Sukartini mau bertanya ini. Mau bertanya Ibu? Enggak Pak. Enggak ada, sudah cukup. Makasih Ustaz. Sama-sama Bu. Kalau yang lain barangkali mungkin kalau tidak ada kita mungkin tutup saja. Tapi sebelum baiklah, kita mungkin tutup dulu doa dengan doa dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa la tumritna wa asirna tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu ya Allah agar kami mudah melaksanakan perintahmu. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah melaksanakan sunnah-sunnahnya ya Allah. Amin. Ya Allah, tambah kecintaan kami kepada guru kami agar kami mudah patuh dengan nasihat guru kami ya Allah. Tambah kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah agar kami tidak zalim dengan pasangan kami ya Allah. Tambah kecintaan kami kepada anak-anak kami ya Allah agar kami senantiasa bisa mendidik anak kami untuk selamat di dunia, selamat di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang cerdas memikirkan masa depan anak ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ciptakan keindahan dalam rumah tangga kami sebagai mukadimah keindahan di akhirat nanti bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah panjang umur sehat dan taat ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami wabah ya Allah. Jauhkan dari guru kami wabah ya Allah. Jauhkan dari orang yang bersama kami wabah ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah dan angkat wabah yang menimpa negeri ini ya Allah. Ya Allah, jadikan orang yang bersama kami ahli surga ya Allah. Ya Allah, jadikan ini mukadimah perkumpulan di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan hajat pesantren guru kami ya Allah. Kabulkan hajat lembaga guru kami ya Allah. Kirimkan ahli surga yang bantu perjuangannya ya Allah. Dan jadikan kami rombongannya ya Allah. Dan ya Allah, ampuni dosa kami yang amat banyak sehingga kami tidak bisa menghitungnya ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat ya Allah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang meninggal dunia di antara saudara kami, kerabat kami, orang tua kami, para pendahulu kami ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, berikan kasih sayangnya ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami anak yang dibanggakan orang tua kami, jadikan kami santri yang dibanggakan guru kami, jadikan kami hamba yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan ketulusan kepada orang yang bantu perjuangan guru-guru kami ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah setelah panjang umur, husnul khatimah setelah panjang umur, husnul khatimah setelah panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin bisiril Fatihah. Syukran. Kang, semuanya para pejuang semuanya doakan kami semuanya ya, Masya Allah. Ibu doakan semuanya, Ibu, Bapak semuanya, Masya Allah. Syukran. Kang, saya undur diri dulu ya. Kalau ada kurangnya, ada pertanyaan yang belum terjawab, lanjut di kesempatan yang akan datang atau bersama pemateri yang selanjutnya, Kang. Allah. Jazakallah, ya? Masya Allah. Ya, saya undur diri dulu ya, Kang. Mangga dilanjut. Boleh. Ya. Ya, baik. Ya. Baik, alhamdulillah, sahabat semuanya. Tuntas sudah ngaji kita malam hari ini bersama Ustadz Muhammad Rosyad dalam program ngaji virtual dengan pembahasan masih seputar silsilah fikih praktis ya. Tadi belajar istinja, kemudian juga tentang bab najis. Sebelum kami tutup, jangan pamit dulu. Ini ada kabar gembira untuk kita semuanya ya. Insya Allah Sabtu pekan depan kita akan Zoom bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Insya Allah ya, Sabtu depan Sabtu malam Ahad bersama guru kita Buya Yahya dengan agenda tahlil ya, tahlil untuk orang tua kita. Kemudian juga karena ini di Indonesia ini momennya sekarang sedang dalam rangka momen hari kemerdekaan, kita juga akan menyampaikan tahlil dan doa untuk para pahlawan bangsa. Jadi dipersiapkan pekan depan, insya Allah kita akan berjumpa secara virtual dengan guru kita tercinta Buya Yahya. Kemudian juga nanti ada sesi tanya jawab seperti biasa ya. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza untuk sahabat-sahabat wakif semuanya yang sudah berpartisipasi di acara malam hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya ya, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk anak istri kita, suami kita. Pokoknya untuk semuanya ya, dunia dan akhirat. Dan jangan lupa untuk selalu senantiasa istiqomah
dalam program rutin yaitu wakaf untuk pembangunan tanah dan pembangunan media dakwah Al-Bahjah. Mudah-mudahan ini salah satu hajat guru kita, yaitu mempunyai media yang memadai yang bisa menyebarkan syiar Islam ke seluruh dunia tentunya. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, insya Allah sampai jumpa kembali di Sabtu pekan depan. Kita tutup majelis kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.